Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Saya Rahmirlana Zahra, NVMF 122097 sebagai moderator. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai ibu hamil dengan ISK, postpartum, dan resentio uteri, serta pemeranan role play. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Identitas ISK. Infeksi saluran kemih merupakan suatu kondisi pada bagian traktus urinarius yang telah terinfeksi oleh bakteri. Hal ini sering terjadi saat pertahanan tubuh menurun, terutama pada ibu hamil. Hal ini ditandai dengan adanya jumlah bakteri yang bermakna dalam urin, dengan nilai kemaknaan kultur urin positif, colony forming unit, atau bisa disingkat CFU. Infeksi saluran kemih (ISK) pada ibu hamil bisa menjadi masalah yang serius. ISK pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti infeksi ginjal, kelahiran prematur, atau berat badan lahir rendah pada bayi. Selanjutnya, ada patofisiologi ISK pada ibu hamil. Dapat melibatkan penggunaan antibiotik yang aman bagi kehamilan untuk mengatasi infeksi dan mencegah komplikasi serius. Selain itu, penting juga untuk menjaga kebersihan diri, minum cukup air, hindari minuman beralkohol, rutin melakukan pemeriksaan kehamilan, mengikuti instruksi untuk menjaga kesehatan selama kehamilan. Selanjutnya ada penata laksanaan ISK pada ibu hamil. Memberikan antibiotik sesuai hasil kutu urin dan uji kepekaan, misalnya amoxicillin, nitrofosfondion, atau cefalrosporin. Menghindari penggunaan antibiotik yang berbahaya bagi janin seperti dextroscreen, sulfonamide, penggunaan analgesik yang berbahaya bagi janin seperti aspirin, ibuprofen, atau norvascan. Memberikan cairan oral untuk meningkatkan uresis dan mengeluarkan bakteri dari saluran kemih. Jika terjadi dehidrasi atau syok, memberikan cairan intravena. Memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang cara pencegahan ISK, misalnya minum air putih minimal 2 liter per hari, buang air kecil selama 2 atau 3 jam, atau bila merasakan ingin buang air kecil sebelum dan sesudah berhubungan seksual. Menyeka daerah kemaluan dari depan ke belakang, menghindari pemakaian celana ketat atau pembalut harian, dan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C atau cranberry. Melakukan pemantauan kepada ibu hamil dan janin secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan dan adanya komplikasi. Melakukan tes urin ulang setelah pengobatan selesai untuk memastikan tidak ada bakteri yang tersisa. Selanjutnya, identitas postpartum. Postpartum merupakan masa atau waktu sejak bayi dilahirkan dan plasenta keluar lepas dari rahim sampai 6 minggu berikutnya, disertai dengan pulihnya kembali organ-organ yang berkaitan dengan kandungan yang mengalami perubahan seperti perlukaan dan lain sebagainya yang berkaitan saat melahirkan. Patofisiologi postpartum. Pendarahan postpartum atau postpartum hemorrhage (PPH) disebabkan oleh beberapa faktor. PPH dapat disebabkan oleh gangguan pada 4T, tonus, tisus, trauma, dan trombin. Selama masa kehamilan, volume darah ibu meningkat hingga 50% atau setara dengan 4-6 liter, dan volume plasma mengalami peningkatan hingga melebihi kadar total sel darah merah. Kondisi ini menimbulkan kesan penurunan konsentrasi hemoglobin dan penurunan jumlah hematokrit. Selanjutnya, penata laksanaan dan penanganan kegawat daruratan, termasuk tanda-tanda shock hipovolemik. Tata laksana umum meliputi 1. Memberikan terapi oksigen, 2. Memasang jalur intravena atau IP dengan
jarum besar ukuran 16G atau 18G untuk resusitasi cairan dengan cairan kristaloid atau normal salin. 3. Cairan dapat diberikan secara bolus jika terdapat shock hipovolemik. 4. Memeriksa golongan darah, plasma, dan darah lengkap untuk persiapan transfusi sesuai protokol. Transfusi darah diberikan apabila Hb kurang dari 8 gram atau secara klinis menunjukkan tanda-tanda anemia berat. 5. Memasang kateter urin untuk memantau urin output. 6. Memantau tanda-tanda vital secara terus-menerus. 7. Menentukan penyebab atau sumber pendarahan. Identitas retensi urin. Retensi urin adalah ketidakmampuan untuk buang air kecil meskipun dengan upaya keras. Definisi lain yaitu tidak adanya proses berkemih spontan 6 jam setelah berkemih yang terakhir atau kateter tetap dilepaskan, atau dapat berkemih spontan dengan urin sisa kurang lebih 200 ml untuk kasus obstetrik, kurang lebih 100 ml untuk kasus ginekologi. Selanjutnya, patofisiologinya, yang pertama, plasenta normalnya akan terlepas dari dinding rahim setelah bayi lahir karena adanya kontraksi dan retraksi otot rahim yang memutus aliran darah ke plasenta. Yang kedua, retensi urin terjadi jika kontraksi dan retraksi otot rahim tidak adekuat, sehingga plasenta tidak dapat terlepas atau terpisah dari dinding rahim. Yang ketiga, retensi urin dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti atonia uteri, inversio uteri, placenta accreta, placenta incarcerata, atau placenta membranacea. Yang keempat, retensi urin dapat menyebabkan pendarahan yang berlebihan karena pembuluh darah yang melekat pada plasenta tetap terbuka dan tidak dapat ditutup oleh kontraksi otot rahim. Yang kelima, retensi urin juga dapat menyebabkan infeksi karena sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim dapat menjadi media pertumbuhan bakteri. Lalu, yang ke-6, retensi urin juga dapat menyebabkan shock karena kehilangan darah yang banyak dan infeksi yang berat dapat menurunkan tekanan darah dan perfusi jaringan. Lalu selanjutnya, penata laksanaan. Yang pertama, pemberian oksitosin intravena atau IM untuk meningkatkan kontraksi dan retraksi otot rahim sehingga plasenta dapat terlepas dan keluar dari rahim. Yang kedua, pemberian antibiotik profilaksi untuk mencegah atau mengatasi infeksi yang dapat terjadi akibat retensi urin. Yang ketiga, pemberian cairan intravena dan transfusi darah jika diperlukan untuk menggantikan cairan dan darah yang hilang akibat pendarahan. Yang keempat, pemberian analgesik untuk mengurangi nyeri yang timbul akibat retensi urin. Lalu yang kelima, pemeriksaan dalam atau manual plasenta. Jika plasenta tidak keluar setelah pemberian oksitosin, pemeriksaan dalam dilakukan dengan hati-hati dan aseptik, dengan memasukkan tangan ke dalam rahim dan mengeluarkan plasenta secara perlahan. Lalu yang keenam, pembedahan atau histerektomi jika plasenta tidak dapat dikeluarkan dengan pemeriksaan dalam atau jika terjadi pendarahan yang tidak dapat dihentikan. Pembedahan dilakukan dengan mengangkat plasenta beserta bagian rahim yang melekat atau mengangkat ke seluruh rahim jika perlu. Selanjutnya kasusnya adalah ISK Nyonya S, usia 25 tahun, hamil 32 minggu, datang ke poli kebidanan dengan keluhan nyeri saat buang air kecil, sering buang air kecil, dan demam. Pemeriksaan fisik menunjukkan suhu tubuh 38 derajat Celcius, tekanan
darah 120/80 denyut nadi 9 kali per menit, pernapasan 20 bakteriula dan nitrip positif, diagnosis ISK ditegakkan dan ibu diberikan antibiotik, analgesik, dan cairan oral. Postpartum Nyonya R, usia 30 tahun, multipara, melahirkan normal dengan bayi laki-laki, berat badan 3.000 gram, panjang badan 50 cm, lingkar kepala 34 cm, dan Afgar 8/9, persalinan berlangsung selama 6 jam tanpa episiotomi dan laserasi, plasenta lahir lengkap, pendarahan 300 cc. Pada hari ketiga postpartum, ibu mengeluh nyeri payudara bengkak dan merah. Pemeriksaan fisik menunjukkan suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Tekanan darah 110/70, denyut nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, tinggi tundus uteri 3 jari di bawah pusat, dan kontraksi uterus baik. Pemeriksaan payudara menunjukkan adanya mastitis, diagnosis mastitis ditegakkan dan ibu digerakkan antibiotik, analgesik, dan kompres hangat. Retensio uteri Nyonya T, usia 28 tahun, primipara, melahirkan normal dengan bayi perempuan, berat badan 2.500 gram, panjang badan 48 cm, lingkar kepala 32 cm, dan Afgar 7/8, persalinan berlangsung selama 8 jam dengan episiotomi dan laserasi perineum derajat 2. Plasenta tidak lahir setelah 30 menit. Tali pusat telah jujur sebagian dan ostium uteri terbuka. Pemeriksaan fisik menunjukkan suhu tubuh 36,8 derajat Celcius, tekanan darah 100/60 mmHg, denyut nadi 100 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, tinggi tundus uteri sepusat, dan konsistensi uterus kenyal. Pemeriksaan dalam menunjukkan adanya sisa plasenta di dalam rongga uterus. Didiagnosis retensio uterin ditegakkan dan ibu dilakukan tindakan manual plasenta, pemberian oksitosin dan antibiotik. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan roleplay mengenai kasus retensi uterin. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indah Mutiara dengan NPM F12203 sebagai bidan. Saya Anissa Nurul Hidayah dengan NPM F122100 sebagai pasien. Mari, langsung saja. Halo Ibu, perkenalkan saya bidan Indah dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Anissa. Baik, apa ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi gini Ibu bidan, saya sedang mengalami masalah dengan retensi urin setelah melahirkan. Apakah ini normal? Oh baik, retensi urin setelah persalinan memang bisa terjadi Ibu. Bisakah Ibu memberitahu saya lebih banyak mengenai gejala yang Ibu alami?
Saya merasa sulit untuk buang air kecil dan kadang-kadang hanya sedikit yang keluar. Saya juga merasa nyeri atau tekanan di daerah perut bagian bawah. Oh baik, retensi urin setelah melahirkan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan tonus otot panggul atau pembengkakan setelah persalinan. Saya akan memberitahu Ibu langkah-langkah yang dapat Ibu lakukan. Baik, terima kasih. Pertama, penting bagi ibu untuk minum banyak air agar terhindar dehidrasi. Hal ini dapat membantu memperbanyak produksi urin dan merangsang kandung kemih. Selain itu, cobalah untuk mengosongkan kandung kemih dengan rutin setidaknya setiap 2-3 jam sekali. Apakah ada latihan atau teknik khusus yang bisa saya coba? Ya, Ibu ada beberapa latihan yang dapat membantu memperkuat otot-otot panggul Ibu. Salah satunya adalah latihan Kegel. Ibu dapat melakukan dengan mengencangkan otot-otot yang biasa Ibu gunakan untuk menghentikan aliran urin. Tahan selama beberapa detik, lalu lepaskan. Ulangi latihan ini beberapa kali dalam sehari ya, Bu. Baik, saya akan mencobanya. Apakah ada situasi di mana saya harus segera mencari bantuan medis? Ya, jika ibu mengalami kesulitan yang parah untuk buang air kecil, nyeri yang tidak tertahankan, atau jika ibu tidak bisa buang air kecil sama sekali, segera hubungi dokter atau pergi ke unit gawat darurat. Eh, Mereka dapat mengevaluasi kondisi ibu lebih lanjut dan memberikan perawatan yang sesuai. Baik, terima kasih atas informasinya. Saya akan mencoba saran-saran yang Bu Bidan berikan. Sama-sama Ibu, jika masalah ini terus berlanjut atau memburuk, jangan ragu untuk menghubungi saya lagi ya Bu. Saya siap membantu Ibu dengan segala pertanyaan atau kekhawatiran yang Ibu miliki. Terima kasih Bu Bidan. Saya akan menghubungi Bu Bidan jika ada perkembangan yang perlu saya sampaikan. Baik, semoga Ibu segera pulih sepenuhnya. Tetap jaga kesehatan dan beristirahat yang cukup. Sekian hasil diskusi yang dapat kami paparkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.